Oke, halo Pak Bakti dan juga teman-teman. Pada kali ini saya bersama dengan Gary akan mempresentasikan tentang mind mapping yang telah kami buat. Di mana dalam mind mapping ini terdapat beberapa materi dari materi di minggu pertama sampai dengan minggu kemarin, minggu ke-14. Dengan saya Clara Della Evania dan teman saya Gary Julius. Jadi pertama sih kita menjelaskan tentang materi week 1 sampai 7. Untuk yang minggu pertama, kita mempelajari tentang pengenalan tentang operasi riset. Apa itu operasi riset? Nah, operasi riset ini merupakan suatu metode ataupun teknik-teknik yang digunakan untuk memberikan suatu penyelesaian dalam menghadapi suatu masalah yang timbul dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi dalam melakukan suatu penyelesaian ini tuh diharapkan mendapatkan suatu hasil yang optimal, walaupun mungkin dalam proses ini memiliki beberapa kendala. Contohnya itu adalah sumber daya yang dimiliki yang nanti terbatas. Lalu, mengapa sih kita harus belajar operasi riset? Nah, operasi riset ini perlu dipelajari karena ilmu operasi riset ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan melalui sumber daya yang ada. Nah, karena itu setiap individu ataupun sebuah perusahaan ini memerlukan kerjasama dalam pengambilan sebuah keputusan dengan melalui operasi riset ini. Jadi dengan adanya operasi riset, seorang individu mungkin akan lebih mudah bekerja dalam pengambilan keputusan, baik dari segi manajemen, bisnis, maupun ekonomi dan tekniknya. Nah, riset operasi ini juga memiliki karakteristik. Yang pertama adalah optimasi, di mana mengoptimalisasi itu melibatkan perbandingan dan mempersempit opsi potensialnya. Lalu yang kedua ada simulasi, di mana ini melibatkan pembuatan model atau replikasi dalam mencoba dan menguji solusi sebelum menerapkannya. Lalu yang ketiga ada probabilitas dan statistik. Ini termasuk menggunakan algoritma data dan matematika untuk mengungkapkan wawasan dan resiko yang bermanfaat. Dan di sini juga membuat prediksi yang andal serta menguji solusi yang memungkinkan. Nah, selanjutnya pada minggu kedua, kita mempelajari tentang linear programming, di mana merupakan salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi. Optimasi ini baik maksimum ataupun minimum dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka mencari permasalahan yang optimal. Nah, di sini juga terdapat variabel keputusan, di mana variabel keputusan ini mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Lalu untuk fungsi tujuannya, pada model ini tuh harusnya berbentuk linear. Selanjutnya, fungsi tujuan ini tuh akan dimaksimalkan atau diminimalkan terhadap fungsi-fungsi kendala yang ada. Nah, fungsi kendala ini juga merupakan suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang dibuatnya. Lalu dalam program linear ini juga terdapat perumusan, di mana langkah yang pertama kita memilih variabel keputusannya. Lalu yang kedua memilih tujuan dan fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya adalah fungsi linear dalam variabel. Lalu yang ketiga memilih kendala atau pertidaksamaan linear, dan yang keempat memilih batasan tanda. Nah, jadi di sini terdapat juga variabel keputusannya. Variabel keputusannya XA, XB, dan XC. Ini merupakan jumlah yang diinvestasikan ke dalam investasi ABC masing-masing. Di mana di sini ada Y0, Y1, Y2, Y3. Ini contohnya itu merupakan kas tersedia atau diinvestasikan ke pasar uang dalam 1, 2, atau 3 tahun. Selanjutnya adalah ringkasannya, di mana dalam program linear ini merupakan masalah optimasi. Tujuannya itu untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan linearnya. Lalu juga ada bentuk standar atau standar formnya, di mana semua pertidaksamaan adalah pertidaksamaan dan semua variabel itu adalah negatif. Nah, rumusan ini itu merupakan bentuk standar dari linear program minimalisasi, di mana kita telah melihat bentuk standar dari masalah maksimalisasi maupun meminimalkan fungsi tujuan dan tanda-tanda pertidaksamaan. Lalu untuk minggu ketiga, kita mempelajari tentang penyelesaian program linear.
Yang pertama, ini merupakan contoh pengerjaan menggunakan metode grafisnya, di mana ini, sebuah sudut titik X dari daerah R, setiap garis ini yang melalui R memotong R pada sebuah ruas yang salah satu titik ujungnya adalah X, ini memecahkan program linear sama dengan menemukan titik sudut terbaik dengan teorema. Jadi terdapat dua teorema. Yang pertama, jika suatu program linear memiliki solusi optimal, maka program disebut juga memiliki solusi optimal, yaitu titik sudut daerah yang layak. Lalu untuk teorema keduanya, setiap program linear ini memiliki salah satu solusi optimal yang unik, atau solusi optimal yang multiple, atau tidak layak, atau tidak memiliki solusi yang layak. Lalu yang terakhir juga tidak terbatas, jadi tidak ada solusi yang layak yang maksimal. Nah, langkah-langkah dalam atau step-step yang dilakukan dalam metode grafis ini, yang pertama kita mencari daerah yang layak. Lalu yang kedua kita memplot garis isonila, di mana isonilanya itu bisa iso profit atau iso cost, ini untuk beberapa nilai. Lalu yang ketiga menggeser garis ke arah kenaikan nilai sampai itu menyentuh daerahnya. Lalu yang keempat kita dapat menemukan solusi optimalnya. Tidak hanya metode grafis, itu juga bisa mengeliminasi Fourier Motzkin atau FME. Jadi ini merupakan proses sederhana untuk menyelesaikan program linear. Dan ini juga berbeda dengan metode grafis, proses ini berlaku untuk program linear arbitrer, tapi tidak ada metode yang lebih efisien. Nah, metode FMNI ini juga menemukan solusi untuk sistem persamaan linearnya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu menormalisasikan XI-nya. Lalu kita yang kedua menghilangkan XI dengan mempertimbangkan setiap pertidaksamaan positif dan pertidaksamaan negatif serta jumlah semuanya untuk pembuatan persamaan. Lalu yang ketiga, kita mengulangi proses tersebut dengan menghilangkan X2, X3, dan lain-lain pada gilirannya sampai hanya Z-nya nanti yang tersisa untuk dibandingkan atau dihilangkan. Lalu yang keempat itu adalah solusi, di mana kita menentukan nilai Z terkecil yang memenuhi persamaan yang dihasilkannya. Lalu yang kelima, kita mensubstitusikan kembali, di mana kita mensubstitusikan nilai-nilai dalam urutan eliminasi terbalik untuk menghasilkan nilai yang dihilangkan. Selanjutnya, pada minggu keempat, kita mempelajari tentang metode simplex. Nah, apa sih itu metode simplex? Nah, metode simplex ini merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear. Mana ini mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan sampai dengan multivariabel. Nah, metode simplex ini prosesnya menemukan solusi yang layak dan apakah solusi tersebut optimal atau tidak. Nah, jika optimal ini akan dilanjutkan dengan meningkatkan solusi yang layak menjadi solusi optimal. Nah, program linear ini dalam bentuk kanonik jika yang pertama semua variabel keputusannya dibatasi menjadi non-negatif, yang kedua jika semua kendala atau batasannya kecuali variabel keputusan non-negatif dinyatakan sebagai persamaan. Nah, di sini dalam metode simplexnya juga terdapat select variabel. Nah, select variabel ini merupakan variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi mengubah persamaan kurang dari sama dengan ini menjadi sama dengan. Nah, di sini variabel select-nya itu adalah X3, X4, dan X5. Next. Ini langkah-langkah metode simplex yang akan dijelaskan oleh Gary. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode simplex. Pertama, kita mengubah fungsi tujuan dan batasannya, yaitu dengan cara menambahkan fungsi select atau fungsi tambahannya. Yang kedua, setelah kita mendapatkan fungsi tujuan dan batasan yang baru, kita membuat dan masukkan fungsi tersebut ke dalam tabelnya. Lalu yang ketiga, selanjutnya dimulai dengan memilih kolom kuncinya. Kolom kunci dipilih berdasarkan nilai negatif terbesar pada baris Z. Lalu keempat, setelah kita mendapatkan kolom kuncinya, kita memilih baris kuncinya dengan menghitung indeks, yaitu dengan nilai kanan dibagi dengan kolom kuncinya. Lalu setelah menghitung indeksnya, hasil yang memiliki nilai paling kecil, maka nilai tersebut merupakan baris kuncinya. Lalu langkah kelima adalah selanjutnya kita mengubah nilai di baris kuncinya dengan cara nilai yang berada di baris kunci dibagi dengan koefisien di kolom kuncinya dan dimasukkan kembali ke dalam nilai barunya. Yang keenam adalah
Selanjutnya kita masukkan nilai baseline selain dari baris kunci, yaitu dengan cara nilai yang ada pada baris kunci dikalikan dengan koefisien yang ada yang ada dalam kolom kunci pada baris lamanya, lalu dikurangi dengan baris lamanya, maka akan mendapatkan nilai baru untuk baseline selain dari kolom kuncinya. Lalu yang ketujuh, selanjutnya kita tinggal mengulang langkah-langkah sebelumnya hingga tidak terdapat nilai negatif pada baris Z. Dan yang kedelapan, ketika sudah tidak terdapat nilai negatif, maka hasil sudah optimal. Selanjutnya metode simplex 2 tahap. Seperti namanya, metode ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap 1, yaitu dengan menambahkan variabel buatan pada batasan yang bertanda sama dengan dan sama dengan untuk yang kedua, bentuk fungsi tujuan baru yang mengusahakan minimasi variabel buatan. Batasan masalah semua yang dimodifikasi oleh variabel buatan tersebut. Jika nilai minimum dari fungsi tujuan yang baru adalah koma, maka ini ke fase 2. Sedangkan jika nilai minimum adalah positif, maka masalah yang layak atau sudah layak. Selanjutnya itu adalah selanjutnya adalah tahap yang kedua. Tahap kedua menggunakan pemecahan dasar optimal pada fase 1 sebagai pemecahan awal yang layak untuk masalah semula. Lalu selanjutnya kita masuk ke fase 1. Pada fase 1 ini juga terdapat 2 cara, yaitu cara pertama dengan menambahkan variabel buatan baru ke setiap ketidaksetaraan. Lalu cara kedua untuk pertidaksamaan, misalnya diperkenalkan satu variabel buatan baru yaitu x0 dengan fungsi tujuan baru yaitu y sama dengan minus x0. Maka untuk mendapatkan solusi layak awal, maka dasar layak awal adalah sebagai berikut, yaitu pertama mengambil semua set variabelnya, misalnya sebagai contoh ada x4, x5, dan x6. Lalu kita mempertimbangkan perjasamanya yang ruas kanannya paling negatif. Nah di sini sebagai contoh yaitu untuk x5 yang memiliki nilai negatif terbesar, maka akan kita hapuskan hingga hanya menyisakan menjadi x4 dan x6-nya. Lalu kita menambahkan x0 sebagai ganti variabel yang dihapus sebelumnya. Selanjutnya pada minggu kelima ini kita mempelajari review aljabar linear. Pada sistem persamaan linear ini terdiri dari pertama adalah skala. Skala ini merupakan angka dapat berupa bilangan integer, bilangan real, atau bilangan rasional. Yang kedua adalah vektor. Vektor ini merupakan barisan atau urutan bilangan yang terdiri dari baris vektor atau kolom vektor. Yang ketiga adalah perkalian vektor dengan skala, lalu penjumlahan vektor dengan vektor, perkalian vektor dengan vektor, lalu yang keenam adalah produk skalar. Produk skalar ini merupakan sudut di antara vektor. Lalu selanjutnya adalah kombinasi linear. Kombinasi linear adalah kombinasi dari perkalian vektor dengan skalar dan penjumlahan vektor dengan vektor. Lalu selanjutnya adalah matriks. Matriks itu merupakan kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Lalu selanjutnya ada perkalian matriks dengan skalar, penjumlahan matriks dengan matriks, perkalian matriks dengan matriks, perkalian matriks dengan vektor, dan yang terakhir adalah transposisi matriks. Selanjutnya kita masuk ke dalam ringkasannya, yaitu dengan mempertimbangkan masalah maksimalisasi seperti pada gambar. Yang pertama kita pilih variabel dasar. Biarkan XB menunjukkan vektor variabel dasar. Lalu yang kedua, misalkan B menyatakan matriks basis yang dibentuk dengan mengambil kolom-kolom A yang bersesuaian dengan variabel dasar. Lalu yang ketiga, biarkan CB menunjukkan vektor koefisien C dari variabel dasar. Yang keempat, misalkan XN menyatakan vektor dari variabel non basis yang tersisa, dan misalkan CN menyatakan vektor dari variabel yang bersesuaian dengan koefisien dari C. Lalu yang kelima, misalkan N menyatakan kolom-kolom dari A yang bersesuaian dengan variabel non basis dalam XN. Selanjutnya pada minggu ke-6 kita mempelajari tentang analisis sensitif. Yang pertama itu adalah mengubah fungsi tujuan.
Nah, variabel non-basis jika X1 adalah variabel non-basis ke J, maka hanya koefisien X yang berubah di Z. Itu meningkat sebesar delta. Nah di sini harus diyakinkan bahwa koefisien itu non-positif. Lalu selanjutnya koefisien awal XI adalah pengurangan biaya CI dari XI. Koefisien ke J dalam CN dikali N. Lalu untuk yang variabel dasarnya, jika XI adalah variabel dasar ke J, maka semua koefisien Z berubah. Maka koefisien berubah dengan minus delta A, di mana A adalah baris ke J. Dari B min N. Koefisien yang dihasilkan harus tetap non-positif. Koefisien awal variabel dalam Z adalah biaya reduksi Cn min Pn. Lalu yang kedua adalah mengubah nilai kanan dengan interpretasi ekonomi. Interpretasi ekonomi, jika alih-alih produksi kami menjual atau menyewa semua kapasitas, misalnya dengan soal 80 jam di toko ukir, lalu 100 jam di toko finishing, dan sisa permintaan 20 unit. Dengan harga bayangannya yaitu $1 per jam di toko ukir, $1 per jam di toko finishing, dan $0 per unit. Maka kita akan memperoleh keuntungan 80 dikali $1 ditambah dengan 100 dikali $1 dan 20 dikali $0, maka hasilnya adalah $150. Faktanya jika kami menjual dengan harga $1 per jam hingga kapasitas 20 jam di toko ukiran, sejak delta A lebih besar sama dengan minus 20, atau kami menjualnya dengan harga $1 hingga 20 jam kapasitas toko finishing, sejak delta kedua yaitu lebih besar sama dengan minus 20. Dan secara optimal memproduksi mainan menggunakan sisa kapasitas. Maka keuntungannya tidak berubah, yaitu tetap $150. Demikian pula jika kita memperoleh kapasitas tambahan sebesar $1 per jam hingga 20 jam di salah satu toko, sejak delta 1-nya itu lebih besar, kurang dari sama dengan 20 dan delta 2-nya juga sama, kurang dari sama dengan 20, maka keuntungannya tetap sama. Jadi jika kita bisa mendapatkan tambahan kapasitas toko kurang dari $1 per jam, maka membayar untuk melakukannya sampai 20 jam dan produksi banyak mainan dengan menggunakan kapasitas tambahan akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Di sisi lain, jika kita bisa menjual kapasitas toko di lebih dari $1 per jam, maka membayar lebih untuk melakukannya daripada menggunakannya untuk produksi. Selanjutnya yang ketiga, contoh detail. Yang pertama yaitu menggunakan matriks. Nah, untuk menggunakan matriks ini ada 3 langkah. Yaitu pertama, kita mencari nilai dasarnya. Yang kedua, kita mengubah sisi kanannya. Dan yang ketiga, kita mengubah koefisien fungsi tujuan. Atau yang menggunakan kamus, yaitu yang pertama, kita buat dulu kamus yang sesuai. Lalu kita mengubah koefisien di ruas kanannya dan mengubah koefisien di fungsi tujuannya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah menambahkan variabel atau aktivitas. Penetapan harga satu aktivitas atau variabel atau kolom, yaitu dengan cara mengevaluasi biaya produksi satu unit produk XJ dengan harga bayangan saat ini. Lalu yang kedua, pengurangan biaya, yaitu kontribusi besi satu unit XJ terhadap nilai fungsi tujuan atau laba. Lalu yang kelima adalah menambahkan batasan. Dengan menambahkan batasan lalu mengenakan variabel select, setelah itu kita menyubstitusikan dari kamus finalnya, di mana menambahkan ini ke kamus akhir menghasilkan kamus yang layak karena nilai 10 dalam kendala adalah negatif. Solusi optimal tetap optimal setelah menambahkan kendala. Selanjutnya yang keenam adalah modifikasi nilai kiri. Nah, dari hasil dapat bahwa solusi optimal tetap optimal dengan memperbaiki nilai kiri dari batasan untuk mendapatkan solusi yang optimal. Selanjutnya pada minggu ke-7 ini kita akan membahas mengenai dualitas. Yang pertama kita akan membahas mengenai interpretasi harga. Di sini pertama kita akan membahas mengenai primal, yaitu yang pertama membahas pemasaran linear program pada manufaktur. Nah, di sini di primal ini membahas mengenai bentuk linear program dari manufaktur tersebut. Selanjutnya adalah mengenai dual.
pada dual ini yaitu dengan estimasi nilai optimal. Nah, di sini bentuk dualnya adalah estimasi dari nilai pasar yang sebelum menyelesaikan nilai program, maka diperlukan bagian pada solusi nilai optimal. Nah, solusi nilai optimal ini merupakan bagian dualnya. Selanjutnya ada teorema duality. Nah, di sini ada teorema dualitas lemah, yaitu jika X adalah setiap solusi visible dari primal dan Y adalah solusi visible dari dual, maka seperti gambar tersebut, dengan kata lain, nilai dari setiap solusi visible untuk dual menghasilkan batas atas pada nilai dari setiap solusi visible, termasuk yang optimal ke primal. Lalu untuk gambar yang sebelahnya, akibatnya jika primal tidak terbatas, maka dualnya harus invisible. Dan juga jika dualnya tidak terbatas, maka primalnya harus invisible. Nah, perlu diperhatikan bahwa mungkinkah primal dan dual tidak layak. Tapi jika keduanya layak, maka keduanya tidak terbatas. Lalu selanjutnya adalah teorema dualitas kuat. Jika X adalah solusi optimal untuk primal dan Y adalah solusi optimal untuk dual, maka seperti yang digambar yaitu CTX sama dengan B transpose Y. Dalam istilah sederhana, setiap kali kendala tidak ketat atau memiliki select positif dari primal, maka variabel dual yang sesuai dengan kendala ini harus 0. Sebaliknya, jika variabel primal benar-benar positif, maka kendala dual yang harus sesuai harus ketat atau select-nya bernilai 0. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut, yaitu perhatikan bahwa X-nya lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0, AX lebih besar sama dengan B, dan A transpose Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Clara. Selanjutnya ada general LPS, mana ini jika linear program ini berisi persamaan ataupun variabel tidak terbatas dapat ditangani dengan mudah terkhusus dalam kendala kesetaraan sesuai dengan variabel tak terbatas ataupun sebaliknya. Nah, salah satu penemuan penting dalam awal pengembangan linear program itu adalah adanya suatu konsep dualitas, di mana setiap masalah program linear yang dapat dikaitkan dengan masalah program linear lainnya disebut dengan dual. Lalu suatu permasalahan maksimasi dapat dikaitkan dengan suatu masalah minimasi dan sebaliknya. Masalah yang diberikan itu disebut dengan masalah primal. Nah, sementara masalah yang berkaitan itu disebut dengan masalah dual. Jadi di mana bentuk primal ini merupakan bentuk asli dari persamaan program linear. Lalu bentuk dual ini merupakan bentuk duplikatnya atau rangkapnya dari persamaan program linear. Nah, perbedaannya juga terlihat jelas di tabel ini. Jadi yang pertama, koefisien fungsi tujuan untuk masalah primal ini diubah menjadi konstanta ruas kanan bagi dual. Lalu yang kedua, konstanta ruas kanan dari primal menjadi koefisien fungsi tujuan bagi dualnya. Lalu pertidaksamaan untuk pembatas ini dibalik untuk kedua masalah. Lalu tujuan diubah dari maksimasi untuk primal menjadi minimasi untuk dual. Lalu tiap kolom dalam primal menjadi baris pembatas pada dual, sehingga jumlah pembatas dual ini sama dengan jumlah variabel primal. Lalu sebaliknya, tiap pembatas dalam primal ini berkaitan dengan kolom pada dual, sehingga satu variabel dual ini berkaitan dengan satu pembatas primal. Selanjutnya ada complementary slackness. Nah, dengan memisalkan X menyatakan vektor variabel, lalu memisalkan C itu menyatakan vektor koefisien variabel fungsi tujuan, lalu yang A misalkan adalah matriks koefisien dari ruas kiri kendala atau batasan, dan memisalkan B adalah faktor ruas kanan dari kendala atau fungsi batasannya. Lalu kita dapat membiarkannya menjadi variabel dari dualnya. Nah, complementary slackness ini dapat mengasumsikan bahwa X adalah solusi optimal untuk primal. Jika Y itu adalah solusi optimal dari dual, maka X dan Y ini adalah komplementer. Lalu jika Y itu adalah solusi visible dalam dual dan komplementer dengan X, maka Y itu akan optimal dalam dual. Lalu terdapat solusi visible Y untuk dual sedemikian rupa sehingga X dan Y ini saling melengkapi. Oke, itu tadi penjelasan materi week 1 sama week 7. Selanjutnya materi week 8 sampai dengan week 14. Selanjutnya week 8 di mana kita mempelajari tentang other simplex method. Jadi yang pertama dual simplex method.
Ini dapat menggunakan ketika kamus ini tidak layak, namun juga dapat digunakan ketika kamus layak secara ganda atau duality visible. Ini juga sama seperti simplex pada dual, namun tanpa berurusan dengan dual secara langsung. Lalu ini juga berguna saat penambahan batasan baru untuk pemulihan solusi optimal dengan cepat. Dan untuk setiap solusi atau dasar primal itu memiliki harga bayangan yang dapat diterapkan dalam setiap kendalanya atau konstrannya, di mana itu dilakukan sedemikian rupa sehingga nilai total item dalam harga bayangan ini persis sama dengan nilai solusinya. Jadi dimulai dengan solusi layak ganda, kita dapat menemukan variabel dasar xi yang bernilai negatif. Lalu jika tidak ada xi yang bernilai negatif itu, maka langkah itu akan berhenti. Dan jika solusi tersebut akan layak, maka solusi tersebut dinamakan solusi optimal. Selanjutnya kita melakukan uji rasio dengan menemukan variabel non-basis xi. Lalu jika solusi tersebut tidak layak, maka akan dilaporkan bahwa program linear ini tidak layak. Selanjutnya ada upper bound simplex. Nah, dalam upper bound simplex ini dapat memodifikasi uji rasio dalam memperhitungkan variabel yang tersembunyinya. Di mana dalam rasio tes ini terdapat 3 kemungkinan jenis kendalanya. Yang pertama, lower bound pada variabel dasar itu x3, x4, di mana ini melakukan uji rasio biasa var dengan koefisien negatif xi atau pivotnya. Lalu yang kedua, upper bound pada variabel yang masuk, di mana ini merupakan x1, kita mengganti variabel dengan variabel komplementernya atau 0. Lalu yang ketiga ada upper bound pada variabel dasar. Ini di sini kita melakukan var dengan koefisien positif xi diganti dengan 0 varians. Nah, dalam uji rasio ini kita harap berhati-hati saat penggunaan atau mengungkapkan nilai variabel dari kamus agar tidak membingungkan variabel dan variabelnya dalam saling melengkapinya itu. Nah, faktanya kita tidak melihat variabel dalam kamus terakhir itu, jadi itu berarti nilainya 0. Lalu selanjutnya ada lower bounds, di mana prosedur upper bounds memungkinkan kita untuk menangani batas bawah umum atau lower bounds-nya, jadi selain 0. Nah, jika variabel x ini dibatasi oleh batas LI, di mana XI ini kurang dari sama dengan LI dan lebih dari sama dengan RI, di mana LI ini merupakan bilangannya, maka kita menambahkan variabel baru XJ dan substitusi XI. Jadi XI ini sama dengan XI ditambah LI, di mana pada contoh soal sebelumnya, variabel X ini merupakan non-negatif dengan batasan XJ, RI, dan LI. Nah, X ini dari nilai XJ yang dihasilkan dengan mengambil XI sama dengan XJ plus LI. Selanjutnya ada dual simplex with upper bounds. Sini terdapat persoalan di mana sebuah retailer memutuskan untuk mengirim langsung ke pelanggan. Dan ini melibatkan langkah pengemasan ekstra pengiriman sebelumnya yang membutuhkan 3 lembar karton permainan tentara dan 4 lembar kereta mainan. Di mana kita di sini ingin meminimalkan jumlah bahan kemasan yang digunakan. Namun jika ingin membuat keuntungan, yaitu setidaknya $150, ini kita juga memakai konsep duality, di mana dalam konsep duality tersebut kita meminimalisasi cost, tapi bagaimana juga kita memaksimalisasi profit atau keuntungannya. Nah, pada gambar ini terdapat batasan profitnya, di mana harus lebih dari sama dengan 150, lalu batasan XI kurang dari sama dengan 40, dan X2 kurang dari sama dengan 50. Lalu itu juga mengenalkan XI aksen, X2 aksen, X2 aksennya ini 50 min X2, lalu constraint-nya X3, X4, X5 ini merupakan select variabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana mengubah persamaan menjadi bentuk persamaan, karena ketidakpastian ini bisa kurang ataupun lebih. Nah, di mana di sini kita bisa mendapatkan nilai X3, X4, dan X5-nya menjadi persamaan dengan menggunakan select variabelnya. Lalu selanjutnya ada goal programming. Di mana dalam goal programming ini setiap perusahaan menetapkan sendiri beberapa tujuan yang baru dalam meningkatkan profitnya. Setiap tujuan dapat dicapai secara individu, namun mencoba untuk memenuhi ketiganya sekaligus.
Nah, kegagalan untuk memenuhi tujuan membawa hukuman sebanding dengan jumlah di mana tujuan itu tidak tercapai. Nah, dalam menetapkan tujuan ataupun goal programming, beberapa masalah sebelumnya diselesaikan menggunakan metode standar atau metode simplex, itu juga dapat memecahkan dual dan dari itu membangun solusi untuk masalahnya. Selanjutnya pada week ke-9 kita mempelajari tentang transportation problem. Nah, jadi di sini historicalnya secara independen ini ditemukan oleh Koopmans selama Perang Dunia Kedua digunakan untuk meminimalkan waktu pengiriman untuk kapal kargo. Metode penelitian yang dipimpin Tombak pada program linear dan non-linear di bidang ekonomi. Nah, masalah penugasan ini dapat diselesaikan dengan lebih efisien menggunakan metode Hongaria yang ditemukan dalam karya Egerf pada tahun 1931 dan pertama kali dijelaskan secara eksplisit pada tahun 1955 oleh Kuhn. Nah, Kuhn ini menamakannya dengan metode Hongaria. Ini baru ditemukan metode ini sebenarnya pertama kali ditemukan seabad sebelumnya oleh Jacobi dalam konteks pemecahan sistem biasa persamaan diferensial. Nah, sejak menemukan itu, metode ini lebih efisien, namun lebih rumit. Algoritmanya telah ditemukan untuk kedua masalahnya ini. Nah, sini ada balance transportation problem, di mana M ini sebagai sumber yang memproduksi barang dan N ini sebagai tujuan yang membutuhkan barang-barang, di mana barang-barang tersebut perlu diangkut dari sumber ke tujuan yang memiliki biaya terkaitnya. Nah, tujuannya itu untuk meminimalkan total biaya transportasi. Nah, sumber ke ini memiliki AI, item yang tersedia. Tujuan ke J menuntut BJ. Ini barang yang akan dikirimnya. Jadi biayanya itu CIJ itu untuk mengirimkan satu item dari sumber ke I ke tujuan atau ke J-nya. Jadi di sini variabel keputusan itu adalah XIJ, di mana jumlah barang yang diangkut dari sumber ke I ke tujuan ke J-nya. Jika total penawaran ini lebih besar dari permintaan sebesar lebih dari sama dengan 0, maka ini menggunakan tujuan dummy dengan permintaan tanpa biaya transportasi dari semua sumber. Selanjutnya ada transportation simplex method. Nah, di sini terdapat juga shadow price di mana U1, U2, U3 ini merupakan 3 kendala pertama. Lalu V1, V2, V3, V4 ini merupakan 4 kendala terakhir atau kendala permintaan. Jadi di sini kita menemukan solusi layak dasar awal dengan aturan biaya minimumnya. Jika ini hanya memiliki satu baris atau tabel yang hanya memiliki satu baris, maka untuk setiap variabel xij atau set xij itu sama dengan bj dan menambahkan xij ke basis lalu berhenti. Jika tidak, kita akan mencari variabel xij dengan biaya terkecilnya cij. Nah, jika AI ini kurang dari sama dengan BJ, lalu kita mengatur XIJ sama dengan AI, nah kita menambahkan XIJ ke basis, lalu menghapus baris ke I, dan mengurangi BJ untuk BJ min A. Lalu, jika AI-nya ini kurang dari sama dengan BJ, lalu kita mengatur XIJ-nya sama dengan BJ. Lalu sama langkahnya, kita menambahkan XIJ ke basis, lalu menghapus kolom ke J, dan mengurangi AI untuk AI min BJ-nya itu. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan mengulangi terus sampai menemukan hasilnya. Nah, masalah dengan M, sumber dan N tujuan ini memiliki M kali N variabel dan kendala M plus N, di mana kendala ini tidak independen, namun masing-masing M plus N min 1 ini sehingga menyiratkan sifat dasar. Di mana sifat dasarnya, setiap basis ini mengandung tepat M plus N min 1 variabel. Lalu setiap kendalanya mengandung setidaknya satu variabel dasar. Nah, dengan menanyai semua sel yang sesuai dengan variabel dasar ini, nantinya tabel itu akan berisi M plus N min 1 sel yang ditandai. Lalu setiap sel yang tidak ditandai ini memiliki 0. Setiap baris berisi setidaknya satu sel yang ditandai. Lalu untuk kolomnya berisi setidaknya satu sel yang ditandai juga. Nah, nanti akan mengakibatkan barisan atau kolom itu terisi dan tepat satu sel yang ditandai.
Selanjutnya ada transshipment problem, di mana ini kita memodelkannya sebagai masalah transportasi biasa dengan memperlakukan setiap simpul perantara sebagai keduanya. Dan di sini ada sumber dan tujuannya, di mana permintaannya ini sama dengan penawarannya. Lalu ini juga memiliki biaya transportasi nol antara itu sendiri. Selanjutnya pada minggu ke-10 kita mempelajari tentang network problems. Nah, network problems ini merupakan jalur terpendek yang atau salah satu alat komputasi efisien yang paling penting, di mana ini merupakan atau digunakan di mana-mana, yang dimulai dari navigasi GPS dan komunikasi jaringan hingga manajemen proyek, desain tata letak ataupun komputer grafis. Nah, di sini pada yang pertama ada shortest path problem. Nah, pada masalah jalur terpendek ini kita mempelajari yang namanya Dijkstra algorithm. Nah, algoritma Dijkstra ini itu merupakan sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jangka terpendek pada sebuah graf berarah, di mana ini menyelesaikan masalah mencari sebuah lintasan terpendek dari vertex A ke vertex Z dalam graf berbobot. Nah, bobot tersebut adalah bilangan positif jika tidak dapat dilalui oleh not negatif. Namun jika terjadi demikian, maka penyelesaian yang diberikan itu adalah infinity atau jumlah itu tidak terbatas. Nah, algoritma Dijkstra ini bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkahnya. Jadi pada langkah ke N setidaknya ada N node yang sudah kita tahu melalui jalur terpendeknya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat langkah-langkah algoritma Dijkstranya. Yang pertama, kita menentukan titik mana yang akan menjadi node awal. Lalu kita memberi bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Nah, Dijkstra ini akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik yang lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahapnya. Lalu yang selanjutnya kita memberi nilai bobot atau jaraknya untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu kita men-set nilai 0 pada node awal tadi dan nilai tak hingga terhadap node lain. Lalu yang ketiga menyeting semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Nah, dari node keberangkatan ini kita mempertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan kita menghitung jarak dari titik keberangkatannya. Jadi jika jarak ini ntar akan lebih kecil dari jarak sebelumnya, itu kita akan menghapus data lama lalu kita menyimpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Lalu selanjutnya, saat selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangganya ini, kita menandai node yang telah dilalui sebagai node yang dilewati. Nah, node ini tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan itu adalah jarak terakhir yang paling minimal bobotnya. Lalu terakhir kita menyeting node belum dilewati dengan jarak terkecil. Nah, itu dari node keberangkatannya sebagai node keberangkatan selanjutnya. Lalu kita akan mengulangi langkah ke E tadi sampai ntar menemukan jalur terpendeknya. Lalu di sini juga ada minimum spanning tree atau konsep pohon, di mana ini konsep yang paling terkenal dan cukup penting dibandingkan dengan konsep lainnya, karena ini mampu menyelesaikan permasalahan dalam berbagai terapan masalah graf. Misalnya, spanning tree ini digunakan untuk perusahaan kereta api dalam menentukan jalur yang akan dilalui oleh kereta dengan mempertimbangkan bobot biaya yang minimum. Nah, jika konsep spanning tree ini digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan unsur pencarian bobot minimum pada sebuah graf berbobot, ini tuh akan disebut sebagai MST, jadi minimum spanning tree. Nah, di sini tuh dapat dua jenis algoritma yang dapat digunakan. Ada algoritma prim dan Kruskal. Nah, algoritma prim itu merupakan algoritma yang termasuk dalam suatu teori graf dan digunakan untuk mendapatkan hasil minimum spanning tree-nya. Lalu kalau algoritma Kruskal ini merupakan salah satu algoritma yang termasuk dalam suatu teori graf dan digunakan mendapat minimum spanning tree dari graf berbobot dengan orientasi bobot sisi grafnya. Jadi, algoritma prim dan Kruskal ini merupakan kedua jenis algoritma yang dapat digunakan untuk mencari minimum spanning tree-nya. Nah, dalam pencarian MST ini, algoritma prim berorientasi pada titik atau vertex graf. Nah, selain itu, algoritma Kruskal berorientasi pada bobot atau weight-nya,
sisi grafnya. Jadi walaupun berbedaan orientasi, namun kedua algoritma ini mampu memberikan solusi yang sama. Jadi ntar hasilnya itu sama. Selanjutnya ada maximum flow problem. Nah, pada maximum flow problem ini kita menggunakan algoritma Ford-Fulkerson. Jadi maximum flow problem ini merupakan salah satu dari problem dalam kelompok problem yang melibatkan aliran dalam sebuah jaringannya, di mana di sini kita mencari aliran maksimum dari sebuah simpul search atau asal tertentu yang dilambangkan dengan S ke simpul sink atau tujuan tertentu yang biasa dilambangkan dengan T pada sebuah graf G yang berbobot atau berarah. Nah, di sini kita menggunakan algoritma Ford-Fulkerson untuk mencari flow maksimum pada jaringan yang mempunyai satu titik sumber dan satu titik tujuannya. Jadi permasalahan maksimum flow ini merupakan permasalahan dalam mencari penugasan aliran pada suatu jaringan kerja sehingga aliran itu sampai ke tujuan menjadi maksimal. Jadi semakin banyak titik yang harus dilewati, maka akan semakin banyak pula kemungkinan solusi yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya kita melihat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mencari arus atau jalur yang memungkinkan dari source ke sink-nya atau dari awal ke tujuannya. Lalu yang kedua kita mencari edge dengan selisih antara flow dengan capacity terkecil. Lalu yang ketiga kita memasukkan nilai tersebut ke flow-nya atau flow masing-masing jalur yang dilalui. Yang keempat kita mengulangi pencarian jalur apabila sudah mendapatkan seluruh nilai maksimum dari masing-masing jalur. Yang kelima menjumlahkan nilai maksimum jalur yang dilewati di mana nilai tersebut akan menjadi nilai aliran maksimum yang ada pada aliran jaringan. Selanjutnya ada minimum cost flow problem. Nah, ini merupakan model permasalahan pencarian biaya minimum yang digunakan dalam mendistribusikan suatu barang dari produsen menuju ke konsumen dalam suatu aliran jaringan. Nah, minimum cost flow problem ini merupakan masalah penentuan arus distribusi agar biaya yang dikeluarkan itu adalah minimum. Nah, masalah minimum cost flow ini dideskripsikan sebagai berikut. Jadi yang pertama, jaringan pada minimum cost flow merupakan jaringan yang terconnecting atau terhubung dan memiliki direction atau arahnya. Lalu yang kedua, terdapat setidaknya satu supply node, dimana jadi supply itu nggak boleh nol, jadi harus ada satu yang berfungsi sebagai mensupply. Yang ketiga, terdapat setidaknya satu node lain yang merupakan demand node, sehingga di sini juga ada satu node yang berfungsi sebagai mendemand. Yang keempat, node lainnya, di mana node ini itu bukan supply dan bukan demand node-nya, ini merupakan transit mode. Nah, transit node ini itu bisa menjadi tempat transit. Jadi transit mode ini sebenarnya mirip dengan model transshipment dari model transportasi. Lalu yang kelima, aliran melalui busur atau arcs-nya ini hanya diperbolehkan dalam arah yang ditunjuk oleh panah. Jadi jumlah maksimum aliran ini diberikan oleh kapasitas busur itu. Itu akan diwakili oleh sepasang busur menunjuk ke arah yang berlawanan. Jadi misalkan ada dua arah, maka busurnya itu ada dua. Misalkan A ini bisa ke B, B bisa ke A. Busurnya satu dari A ke B, busur kedua dari B ke A. Lalu yang keenam, jaringan memiliki cukup busur dengan kapasitas memadai untuk mengaktifkan semua aliran yang dihasilkan supply node dalam menjangkau semua demand node-nya. Sehingga di sini jangan sampai ada kemampatan di tengah jalan. Dan ini diasumsikan semua memungkinkan terjadinya jalur. Lalu yang ketujuh, total biaya untuk melalui setiap arcs proporsional dengan jumlah yang dialirkan, itu di mana biaya per unit itu akan diketahui. Artinya tidak semesta tuh hanya fixed cost aja. Lalu yang kedelapan, tujuannya itu adalah untuk meminimalkan total biaya pengiriman pasokan yang tersedia melalui jaringan dan pemenuhan permintaan yang diberikan. Selanjutnya adalah algoritma simplex jaringan. Pada algoritma ini memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama menentukan basic feasible solution atau solusi dasar layak. Mencari solusi dasar layak, awal yang layak merupakan langkah paling dasar dalam semua metode simplex. Yaitu dengan masalah ini program menjadi bentuk standarnya, dengan menambahkan select yang dibutuhkan, lalu melakukan tambah simplex dan mulai iterasi. Yang kedua,
Pada tahap 2 ini yang perlu diperhatikan adalah menentukan manakah yang merupakan variabel dasar dan manakah yang merupakan variabel non dasar. Selanjutnya setelah itu adalah mengetahui apakah solusi dasar layak saat ini sudah optimal atau belum. Lalu pada tahap ini lebih spesifik pada metode sintaksis jaringan, di sini kita mengidentifikasi sebuah siklus. Siklus ini digunakan untuk meningkatkan solusi layak dasar pada saat ini jika belum optimal. Yang keempat, setelah kita menentukan siklus tersebut, maka kita selanjutnya mencari solusi dasar layak yang baru, yang dimana merupakan peningkatan dari yang sebelumnya. Lalu proses ini akan terus diulang sampai kita mendapatkan hasil solusi optimal. Di mana habis tahap 4 ini kita kembali ke tahap 2 dan mengulangi tahap ini sampai solusi dasar layak saat ini sudah optimal. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pohon pontang dan batasannya. Nah, seperti yang terlihat di sini terdapat sebuah contoh dari pohon pontang dari soalnya, yaitu minimal Z sama dengan 10x12 ditambah 12x 23 ditambah 6x14 ditambah 6x25 ditambah 2x32 ditambah 3x34 ditambah 7x35 dan ditambah 3x45. Pada pohon pontang ini dapat dilihat adanya not atau titik. Lalu ada busur yang menunjukkan aliran dari not satu ke not lainnya. Lalu terdapat kapasitas dan juga cost-nya. Sebagai contoh, pada soal terdapat 10x12. Di sini terdapat x12 yang berarti ini merupakan bagian dari aliran not 1 ke not 2. Dan angka 10 di depannya menyatakan cost atau biaya yang diperlukan jika melewati busur tersebut. Sedangkan angka 5 di depannya merupakan kapasitas sekaligus batasan yang bisa diangkut dari not 1 ke not 2. Sehingga batasan dari x12 menjadi x di antara 0 sama 5. Yang menandakan jumlah maksimal yang dapat dibawa yaitu 5 dan jumlah minimumnya adalah tidak membawa barang sama sekali. Sehingga secara jelas arti dari aliran X12 10x12 adalah dari not 1 ke not 2 dapat mengangkut paling banyak 5 kapasitas atau barang dengan biaya atau cost sebesar 10. Lalu terdapat nilai 10 pada not 1 dan minus 10 pada not 5. Yang mengartikan bahwa pada not 1 ini memiliki supply sebanyak 10, maka bernilai positif. Lalu pada not 2, 3, dan 4 tidak memiliki nilai tersebut dikarenakan barang yang datang ke dalam not tersebut akan dialihkan lagi keluar. Dan pada not 5 ini merupakan demand atau permintaannya sebanyak 10. Maka 10 di sini akan bernilai negatif. Terakhir adalah contoh lengkapnya. Di sini sudah terdapat contoh pohon pontang dari soal minimal Z sama dengan 4x12 ditambah 3x13 ditambah 1x23 ditambah 2x32 ditambah 3x24 dan ditambah 6x34. Dengan batas bawahnya yaitu 0, maka batasannya adalah x12 di antara 0 sampai 7, lalu x13 di antara 0 sampai 7, x23 di antara 0 sampai 6, x32 di antara 0 sampai 6, lalu x24 0 sampai 8, dan x34 di antara 0 sampai 5. Selanjutnya kita memulai iterasi tahap 1 dengan mencari solusi dasar layak dengan rumus n-1. Dikarenakan ada 4 not dan 6 aliran, maka akan terdapat 3 variabel basis dan 3 variabel non-basis. Setelah itu kita mencari pengalih simpleksnya dan masukkan variabel tersebut ke dalam rumus Y1 sama 0 dan YI mini YJ yang sama dengan cos IJ. Setelah kita dapatkan pengalih simpleksnya, pengalih ini kita gunakan untuk menentukan kondisi optimalitasnya. Awal kita mencari cos IJ bar
atau rata-rata dari cost IJ-nya. Maka kita mengecek kondisi optimalitas variabel non basis dengan rumus YI dikurang YJ dikurang CIJ-nya. Maka setelah hasilnya dapatkan, kita cek optimalitasnya. Jika variabel non basisnya menggunakan batas bawahnya atau bernilai 0, maka CIJ barnya harus bernilai negatif. Sedangkan jika variabel non basisnya menggunakan batas atas atau nilai maksimalnya, maka CIJ barnya harus bernilai positif. Selanjutnya jika belum optimal, kita pindahkan nilai yang tidak optimal masuk ke dalam basis dan keluarkan variabel yang tidak punya teta terkecil ke dalam variabel basis. Lalu ulangi langkahnya dari tahap 1 hingga semua nilai optimal. Jika sudah optimal, maka tahap sudah selesai. Dan hasil akhir dari soal ini akan didapat biaya terkecil untuk Z sama dengan $75. Dan pada digambar di sampingnya merupakan hasil akhir dari pohon pentangnya. Selanjutnya pada week 11, kita akan mempelajari tentang game teori. Sangat mudah untuk melihat bahwa kedua hasilnya akan memenuhi perbedaan sama sebagai berikut, yaitu masalah Gauss dikali minimum kurang dari sama dengan minimal columns dikali kolom minimum maksimumnya. Dalam contoh ini, jaringan 1 memiliki opa sabun dan jaringan 2 memilih baut di mana 45 juta pemirsa akan menonton jaringan 1 dan 50 juta orang akan menonton jaringan kedua. Perlu diperhatikan bahwa pilihan ini secara bersamaan terbaik untuk kedua jaringan 1 dan jaringan 2. Memiliki persamaan maksimum dari baris minimum sama dengan minimum dari maksimum kolom. Ini disebut titik plana dan nilai umum dari kedua sisi persamaan disebut nilai permainan. Titik keseimbangan permainan yaitu pilihan strategi untuk kedua pemain sehingga tidak ada pemain yang dapat meningkatkan hasil mereka dengan mengubah strateginya. Lalu titik plana permainan adalah contoh dari keseimbangan. Selanjutnya adalah pure and mix strategi. Perhatikan bahwa dalam contoh di atas, strategi setiap pemain bersifat deterministik. Mereka masing-masing memeriksa kemungkinan hasil dan membuat satu pilihan khusus untuk diikuti. Ini disebut strategi murni. Sayangnya ada permainan tanpa titik plana dan mengikuti strategi murni mungkin tidak selalu memberikan hasil terbaik kepada pemain. Misalnya dengan mempertingkatkan misalnya poker atau yang lainnya. Kita perlu menggeneralisasi definisi strategi kita. Alih-alih memilih satu gerakan tetap, pemain mempertimbangkan semua gerakan memilih secara acak menurut distribusi. Hasil permainan akan tergantung pada distribusi yang dipilih. Yaitu yang pertama strategi campuran atau acak untuk X1, X2 sampai Xn adalah distribusi probabilitas atas N. Kemungkinan gerakan pemain yaitu memenuhi X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn sama dengan 1. Lalu yang kedua adalah strategi optimal. Ada strategi memaksimalkan keuntungan yang diharapkan untuk pemain. Perlu diperhatikan bahwa karena kita sekarang menggunakan kesempatan, kadang-kadang kita dapat memperoleh banyak, kadang-kadang lebih dikit, dan dengan demikian kita akan puas dengan memaksimalkan hasil rata-rata. Jika katakanlah kita memainkan permainan berulang kali untuk banyak putaran. Selanjutnya adalah non-constant sum game. Di dunia nyata kita lebih sering kita menemukan situasi di mana keuntungan atau kerugian para pemain tidak selalu konstan. Ini terjadi misalnya dalam kasus di mana pemain yang bekerja sama dapat memperoleh lebih banyak bersama daripada bersaing dengan sendiri. Untuk mengatasi permainan ini, kita melihat bahwa strategi jangan mengaku didominasi oleh strategi mengakui kedua pemain. Dengan menghilangkan strategi ini, kita dibiarkan dengan keseimbangan unik di mana kedua pemain saling mengaku. Ingatlah bahwa ini adalah strategi murni atau deterministik. Dalam kasus ini, menghilangkan strategi yang didominasi akan meninggalkan lebih dari satu pilihan dan merumuskan masalah maksimalisasi seperti yang kami sebelumnya. Jakanya untuk kedua pemain memberi kita strategi campuran optimal mereka. Selanjutnya pada minggu ke-12 kita mempelajari tentang integrated programming. Yang pertama adalah permasalahan formula. Yaitu yang pertama adalah masalah Alexander. Untuk masalah Alexander ini bisa dalam bentuk seperti masalah pola makan, produk campuran, inventaris, penjadwalan, dan penganggaran, atau dan lain-lainnya. Lalu yang kedua absolute value. Misalnya sebagai contoh ada nilai mutlak F dikurang G yang dimana lebih
lebih kecil sama dengan H, yang berarti G terletak di antara F min H dan F plus H. Yaitu untuk F min H kurang dari G dan kurang dari F di plus H. Lalu yang ketiga adalah positif atau negatif value. Misalnya F sama dengan F plus F positif dikurang dengan X negatif, di mana X positif dan X negatifnya adalah variabel non negatif baru. Sedangkan untuk X pangkat positif adalah bagian positif dari F atau 0. Dan untuk X yang pangkat negatif, bagian negatif dari F. Lalu yang kedua adalah cutting plans. Untuk mencari cutting plans ini, yang pertama kita memecahkan relaksasi linear program. Lalu yang kedua, jika linear program tidak layak, maka laporkan bahwa masalahnya tidak layak dan hentikan. Yang ketiga, jika semua variabel adalah bilangan bulat, maka laporkan solusinya dan hentikan. Yang keempat, lain dalam kamus optimal, pilih garis apapun dengan konstanta pecahan. Yaitu yang pertama, A, tulis ulang garis dengan menggerakkan seluruh bagian ke kiri, sehingga konstanta mutlak di sebelah kanan adalah pecahan positif kurang dari 1. Lalu koefisien variabel di sebelah kanan adalah pecahan negatif kurang dari 1 dalam nilai absolut. Lalu B, buatlah ruas kanan 0 untuk membentuk kendala baru. Lalu yang C, perkenalkan variabel slack, kepotongan, dan tambahan kesamaan yang dihasilkan ke kamus. Dan D, selesaikan linear program yang dihasilkan menggunakan metode dua simplex dan kembali kedua. Selanjutnya adalah pencabangan dan batas. Proses pencabangan ini dapat dipersingkat jika memiliki beberapa heuristik. Cara untuk mengikat atau membahagiakan nilai fungsi tujuan dalam subkasus berikutnya. Misalnya jika entah bagaimana mengetahui nilai terbaik itu dalam subkasus W2 kurang dari sama dengan 1, paling banyak 12. Jika tahu bahwa W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 3 adalah solusi dari nilai 15, maka tidak perlu bercabang ke dalam subkasus. Solusi terbaik yang akan ditemukan di sana akan lebih buruk dari yang sudah dilakukan. Ini merupakan dasar dari metode Benz and Bone. Cara menemukan batas pada tujuan melalui pemecahan relaksasi linear program dengan beberapa cara. Itu yang pertama adalah metode grafis. Lalu yang kedua ada algoritma simplex. Dan ketiga adalah algoritma tujuan khusus. Misalnya ransel atau ransel pecahan. Lalu TSP atau masalah tugas, dan lokasi fasilitas atau algoritma jaringan. Selanjutnya, pada minggu ke-13, kita mempelajari tentang dynamic programming. Nah, dynamic programming ini merupakan salah satu teknik perancangan algoritma yang dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks, dengan memecah permasalahan tersebut menjadi banyak subpermasalahan. Nah, kegunaan utamanya ini adalah untuk menyelesaikan masalah optimasi. Nah, permasalahan optimasi ini artinya permasalahan yang mencari nilai terbaik, baik maksimal maupun minimalnya dari sebuah solusi. Nah, program dinamis ini atau dynamic program ini merupakan metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah-langkah atau tahapan, sehingga solusi itu dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Nah, untuk masalah yang pertama, masalah yang pertama yaitu knapsack. Di sini knapsack ini merupakan masalah yang populer di bidang kombinatorial dan optimasi. Nah, masalah knapsack ini itu adalah bagaimana kita memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack sehingga kendala terpenuhi dan memperoleh keuntungan maksimum. Jadi contohnya di sini ini diberikan sebuah knapsack dengan kapasitasnya ini adalah M. Terdapat N buah objek. Setiap objek ini memiliki bobot WI dan keuntungannya PI. Di sini kita memiliki bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack ini, sehingga total keuntungannya itu akan diperoleh secara maksimal. Ini dijelaskan oleh Gary.
udah keganti. Keganti. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah mengenai algoritma dari satu spread problem. Yaitu yang pertama, kita mengkarakteristikkan struktur solusi optimal. Jadi di sini kita mendeskripsikan apa saja yang menjadi variabel-variabelnya. Di mana variabelnya adalah X1, X2, X3, X4 adalah simpul-simpul yang dikunjungi pada tahap K, yaitu K-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Sebenarnya terdapat 5 tahap, namun tahap kelima tidak ada karena X5 sampai 10. Misalnya digunakan pendekatan program dinamis maju. Maka hasil mencari rute yang dilalui adalah X1 ke X2, lalu selanjutnya ke X3, ke X4, ke X5, sampai 10. Dan angkanya adalah X1 ke X2, ke X3, ke X4, ke X5, sampai 10. Pada persoalan ini, tahap K adalah proses memilih simpul tujuan berikutnya. Ada 4 tahap. Lalu status S yang berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul-simpul di dalam graf multitahap. Lalu yang kedua adalah mendefinisikan hubungan rekursif solusi optimal. Jadi di sini kita menemukan relasi rekuens yang menyatakan lintasan terpendek pada setiap tahap. Namun karena kita menggunakan prinsip optimalitas yang menyatakan bahwa nilai optimal pada tahap sekarang adalah nilai optimal pada tahap sebelumnya, ditambah ongkos di tahap sebelumnya ke tahap yang sekarang. Yaitu lalu yang ketiga, C menghitung nilai solusi optimal. Pada tahap ini kita melakukan perhitungan untuk mendapat nilai solusi optimal. Pada langkah awal kita mencari pencabangan awal dari node 1 ke node lainnya. Untuk tahap 1 ini kita menggunakan persamaan basisnya. Lalu untuk tahap-tahap yang selanjutnya kita gunakan persamaan rekuensnya untuk mencari nilai optimal di tahap kedua sampai selesai. Selanjutnya ada scheduling, di mana langkah-langkahnya. Yang pertama kita menentukan job dengan processing time terpendek, dan yang kedua bila job dengan processing time terpendek ini di mesin 1, maka kita dapat menjadwalkan job tersebut pada urutan paling kiri. Namun jika job dengan processing time terpendek itu terdapat di mesin 2, maka kita dapat menjadwalkan job tersebut pada urutan paling kanan. Lalu yang ketiga, jika ditemukan job dengan processing time nilai terpendek yang sama, maka dapat memilih job secara sembarangan dengan menetapkan atau menempatkan job tersebut di paling kiri maupun kanan sesuai dengan urutan job yang sedang dibuatnya. Lalu yang keempat, melakukan langkah 1 sampai ke 3 secara berulang sampai seluruh job mendapatkan jadwal atau urutannya. Selanjutnya adalah transportation problem atau traffic assessment problem. Pada persoalan TSP atau traffic assessment problem, pada persoalan kita menentukan tour terpendek yang harus dilalui oleh seseorang di mana dia berangkat dari sebuah kota awal, lalu dia harus menyinggahi setiap kota lain tepat 1 kali, lalu kembali ke kota awal asal keberangkatannya. Misalnya, untuk graf kita adalah F, E, vertex dan edge adalah sisi-sisinya itu diberi harga cos IJ lebih besar daripada 0. Kemudian jumlah vertex atau simpulnya sama dengan N yang lebih besar daripada 1. Lalu kita beri nomor dari 1 sampai N. Lalu kita asumsikan turnya dimulai dan berakhir pada simpul 1. Maka setiap tur pasti terdiri atas sisi 1, K. Di mana K itu adalah simpul yang bukan 1 dan sebuah lintasan dari simpul K ke simpul 1. Lintasan dari simpul K ke simpul 1 tersebut melalui setiap simpul di dalam V ya, dalam komplement simpul yang bukan merupakan 1 dan K tepat hanya 1 kali. Lalu berlaku prinsip optimalitas. Jika tur tersebut optimal, maka lintasan dari simpul K ke simpul 1 juga menjadi lintasan K ke 1 terpendek. Maka simpul-simpul di dalam set simpul yang bukan 1 dan K. Misalkan FIS adalah bobot lintasan terpendek yang berawal dari simpul I yang melalui sebuah simpul dalam S dan berakhir pada simpul 1. Lalu nilai F1, V dikurang 1 pasti adalah bobot terpendeknya. Nah, selanjutnya kita tentukan hubungan rekursif yang ada. Jadi,
F1V dikurang 1 adalah nilai minimum dari cos 1, K ditambah dengan F V dikurang 1, K. Ini menyatakan tutup pendek sama dengan minimum dari jarak 1 ke K ditambah dengan nilai tutup pendek dari K ke semua simpul lainnya. Artinya ini bisa diturunkan menjadi F1, himpunan kosong itu adalah cos itu sendiri dengan I yang I-nya bisa dari 2 sampai dengan N. Lalu Fi, S ini adalah minimum dari cos IJ ditambah dengan Fj, S dikurang J. Kita gunakan persamaan 2 ini untuk memperoleh Fis di mana jumlah elemen pada S itu sama dengan 1, sama dengan 2, sampai seterusnya sama dengan N-1. Lalu selanjutnya pada minggu terakhir hanya berupa ulasan singkat dari bab sebelumnya. Dalam bab sebelumnya kita telah membahas berbagai metode komputasi untuk masalah optimasi seperti menemukan solusi optimal untuk program linear atau simplex. Lalu kita menemukan jalur dan aliran optimal dalam jaringan seperti Dijkstra, Fault Quotient, dan simplex. Kita juga menyelesaikan program linear bilangan bulat seperti pemotongan bidang, cabang, dan terikat. Lalu mengoptimasi menggunakan metode rekursif dan memanfaatkan memori seperti pemrograman dinamis. Beberapa metode ini memungkinkan kita untuk memecahkan masalah yang sama dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Misalnya kita dapat memecahkan jalur terpendek menggunakan metode simplex atau algoritma Dijkstra atau pemrograman dinamis. Untuk memahami manfaat dari metode yang berbeda ini, kita harus dapat membandingkannya dengan cara yang seragam. Nah, selanjutnya di sini ada algorithmic complexity. Di sini yang pertama, kita mengambil input X atau angkanya, lalu kita melakukan sejumlah operasi, jadi bisa melakukan operasi penambahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Lalu kita menghasilkan outputnya atau keluarannya sebagai AX. Sini bisa angka, kita bisa menjawab iya atau tidak. Lalu dalam ini kompleksitas waktunya merupakan jumlah operasi dasar yang dilakukan. Lalu untuk kompleksitas ruang ini merupakan ukuran memori yang digunakan selama komputasi waktu ruang. Lalu Fn ini merupakan kompleksitas waktu kasus terburuk dari A untuk input berukuran N, di mana jumlah maksimum operasi yang dilakukan A pada input apapun berukuran N. Baik, itu saja presentasi mind map yang telah kami buat. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasannya. Sekian dan terima kasih.